Sena. Jelasin ke gue. Lu ngapain? Jawab. Lu tinggal jawab. Jawab aja. Hal ini udah gue tunggu-tunggu dari dulu. Karena dosa Sena harus dicuci. Ngapain kesini? Saya mau minta maaf. Nunggu semuanya berantakan dulu, baru mau datang. Dewi. Kita sudah menunggu 20 tahun lebih. Dan semua ini harus segera diwariskan. Sudah 3 generasi keluarga kita menyambung hidup dari pengolahan daging. Banyak yang iri dengan keberhasilan Ibu Gayatri dan Pak Agung. Iblis itu sudah siap bangkit, mencari inang yang baru. Dan siapapun yang mewarisinya, semua keinginannya akan terwujud. Yang wujud seluruh jiwa. Dimulai jajaran filmmakers bersama dengan kita, orang-orang hebat di balik pembuatan film Temurun. Yang pertama, eksekutif produser. Kita undang ada Ibu Yani Damayanti. Ada eksekutif produser dari film Temurun. Selanjutnya ada Prilly Latukonsina. Produser, kita undang ada Umay Sahab. Sutradara, tepuk tangan untuk Inara Syarafina. Penulis skenario dari film Temurun, Fontian Suwandi. Dan juga tentunya jajaran cast bergabung bersama dengan kita. Ini dia, tepuk tangan untuk Yasamin Jasom, Brian Tumani, Ibu Yayan Senur, Mian Tiara, Oma dipanggil Oma katanya. Tepuk tangan untuk Mas Kiki Narendra. Dan juga Nafisa Fatiarani. Oke, ini dia. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Mungkin pertama kita langsung ngobrol dengan jajaran produser terlebih dahulu. Ada eksekutif produser kita, ada Ibu Yani Damayanti. Ibu Yani dari Cinemaku Pictures. Gimana rasanya Ibu Yani akhirnya di tahun 2024 Cinemaku Pictures film horornya gala premier juga, dan hari Kamis nanti akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih untuk media semuanya yang hadir hari ini, para fans yang hadir hari ini untuk menyaksikan pertama kalinya tayang. Saya tuh deg-degan. Sebenarnya ini film pertamanya Cinemaku di horor setelah 2 drama yang telah rilis. Disutradarai pertama kali oleh seorang sutradara perempuan, ditulis pertama kali oleh penulis yang tidak ada pengalaman di menulis apapun. Pertama kali film yang diproduksi oleh Cinemaku Pictures, di mana Umay bukan sutradaranya dan Prilly bukan pemainnya. Jadi banyak banget pertamanya, termasuk Brian adalah ini film pertama horornya Brian selama berkarir. Jadi ini filmnya perawan banget. Gadis banget. Gadis banget ya. Jadi kalau ditanya deg-degan, ini deg-degannya saya lebih daripada waktu pertama kali rilis KKN. Iya, Kukira Kau Rumah. Jadi Kukira Kau Rumah film pertamanya Cinemaku Pictures.
Dan deg-degannya itu lebih daripada itu gitu loh. Pertama, saya di tiap hari didonder oleh Umay, oleh Prilly, oleh tim promo marketing, oleh Brian. Semua yang ada di film ini alhamdulillah punya sense of belonging-nya tuh tinggi banget. Kecintaan terhadap temurunnya itu tuh benar-benar tinggi gitu loh. Jadi bisa yang setelah masuk masa post pro itu telepon, Tan gimana? Bagus gak hasilnya? Tan tuh jujur, sejujur-jujurnya hasilnya tuh gimana? Brian tuh sampai nanya kayak, ya kalau saya selalu menempatkan diri, saya adalah penonton umum gitu loh. Jadi biar lebih objektif walaupun tidak bisa gitu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang saya rasakan di film Temurun sama dengan kalian semua yang ada di Studio 1 hari ini. Tepuk tangan untuk Ibu Yani, terima kasih. Teguh Prilly untuk Konsina sebagai eksekutif produser di sini. Tepuk tangan juga buat Prilly. Terima kasih. Prilly menyambung dari jawaban Ibu Yani tadi, banyak di sini yang baru pertama kali Nara sebagai debut sutradara film panjang pertamanya, Fontian nulis untuk film panjang pertamanya juga, Umay di sini sebagai produser. Jadi berarti Sinemaku secara industri memang membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk perkembangan dari talenta-talenta muda di industri ya Prilly. Gimana Prilly, silakan. Betul, karena itu juga termasuk visi awal kami, saya, Bu Yani dan Umay membangun Sinemaku Pictures. Kita ingin menjadi wadah generasi selanjutnya, generasi baru, generasi muda untuk berkarya gitu. Dan kebetulan juga Fonti selaku penulis itu sebelum menulis skrip Temurun itu udah ada di tim kreatif duluan dan tim marketing juga. Jadi kita udah sering berdiskusi, aku udah sering ngedenger visinya Fonti. Terus tiba-tiba dia memberikan skrip Temurun ini, dan pas saya baca pertama kali saya ngerasa ini skrip yang jalan ceritanya unik banget. Aku selaku pemain film horor ya ngerasa ini cerita yang kayaknya harus kita produksi deh. Kayaknya Sinemaku Pictures harus mau memulai horor deh. Karena kan kita memulai PH ini dengan drama, terus kita belum berani ke horor karena memang menurut saya sebagai produser horor itu elemennya banyak sekali dan gak mudah untuk bikin film horor gitu. Walaupun film horor banyak banget, tapi untuk buat film horor yang bagus dan diterima sama masyarakat kan gak gampang juga gitu. Tapi pas ngeliat skripnya Fonti, saya yakin. Terus juga diskusi sama Umay sampai akhirnya kita menemukan Inarah untuk menjadi direkturnya. Dengan perspektif dan visi misinya Inarah terhadap film, makin yakin lagi untuk memproduksi Temurun. Lalu dengan pemain-pemain yang sebelumnya udah sering bekerja bareng tapi belum pernah disatuin di satu film gitu ya. Seperti Brian, akhirnya kita berhasil meyakinkan dia untuk main film horor, dan akhirnya jadilah Temurun gitu. Menurut aku ini tim yang luar biasa, solid banget walaupun banyak pertamanya, banyak orang barunya, tapi rasa kepemilikan terhadap filmnya tinggi, rasa ingin membuat sama-sama film ini untuk menjadi bagus juga tinggi, sehingga diskusi yang terjadi di dalamnya justru terasa lebih sehat, lebih menyenangkan gitu daripada film-film yang udah kita produksi gitu. Karena mungkin ini semuanya baru pertama kali, jadi kayak oh gimana nih, ini caranya gimana gitu. Jadi banyak perspektif-perspektif baru, dan seneng banget akhirnya Sinemaku bisa bikin film horor, bikin film Temurun ini, dan memberikan kesempatan ke orang-orang hebat yang akhirnya talentanya bisa kelihatan di hasil filmnya. Yes, itu dia, tepuk tangan dong. Karena menarik juga Prilly kalau melihat Sinemaku sejauh ini di industri film Indonesia, sangat tahu bagaimana menjamah penontonnya. Seperti yang dilakukan Temurun, boleh tepuk tangan sekali lagi karena kemarin baru pulang dari Bali loh tadi hari ini ya. Yes. Menjamah penontonnya, menjamah film ini biar bisa terlebih didengar dengan cara yang berbeda, yaitu kemarin bikin acara lari di Jakarta dan juga di Bali kemarin. Nah ini gimana Prilly sebagai yang tahu gimana cara memberikan film ini ke penonton, kok bisa timbul ide Temurun nih bikin event lari malam-malam lagi, gimana Prilly, silakan. Sebenarnya kalau aku sebagai marketingnya tuh emang kita kalau marketing maunya explore aja gitu ya. Berhasil atau enggaknya itu urusan nanti. Yang penting kita coba aja dulu. Nah terus karena ini diskusinya berjalan banget, jadi ide lari itu justru munculnya pas lagi hari pertama syuting ya. Jadi pas lagi hari pertama syuting, semua ngumpul kan di lokasi, terus kepikiran temuran. Kayak lucu ya kalau bikin acara lari gitu. Terus kan juga
opening act-nya itu adegannya lari-lari kan. Iya. Jadi Temurun itu sebenarnya lari dari apa sih gitu kan, itu ya inti ceritanya gitu kan. Iya. Dia mau lari dari sesuatu yang ingin diturunkan gitu. Ya udah kalau gitu kita bikin acara marketingnya lari aja, bisa lari dari apa aja kan. Terus akhirnya ya udah kita night run malam, banyak hantu-hantu. Jadi lari dari hantu-hantu juga gitu. Oh. Dan aku juga baru pertama kali olahraga lari ya, karena aku nggak pernah olahraga lari sebelumnya. 5K itu harus waktu aku latihan normal gitu ya, 5K itu aku 45 menit lah sanggupnya, 45 sampai 47 menit. Tapi pas event, karena saya lari dari hantu juga, jadi 5K diselesaikannya 30 menit. Wah. Berasa banget adrenalinnya, lari malam-malam sambil melihat hantu-hantu gitu ya, sambil sama fans-fans yang ikutan juga. Jadi ya seru juga ya, kita bisa menjamak market baru juga, karena kebetulan yang ikut event kita bukannya cuma fans film aja, tapi ya pelari beneran gitu, komunitas lari yang akhirnya ikutan acara kita dan tertarik untuk nonton filmnya gitu. Yes, dan ternyata nyambung di opening scene-nya ada adegan lari, itulah kenapa diadakan yang alasan. Terima kasih tepuk tangan untuk Prilly. Nanti kita ngobrol lagi Prilly dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Umay sekarang. Umay, tepuk tangan untuk Umay. Baik, pertama kali untuk lo di Sinemaku tidak menduduki kursi sutradara, tapi menjadi produser di sini dan mempercayakan sutradara dan juga kreatif kepada orang-orang hebat di samping kanan kiri lo. Gimana, Mai, rasanya? Halo semuanya, saya biang ownernya Sinemaku. Terima kasih banget sekali lagi, terima kasih banget udah hadir dan ramai sekali hari ini. Jujur deg-degan banget, bukan karena kita tidak yakin dengan karyanya, tapi karena apa ya, mungkin passion dan spiritnya yang dimiliki oleh semua cast dan krunya tuh gede banget untuk Temurun. Karena seperti yang tadi Prilly dan Bu Yani bilang, Sinemaku juga pengen jadi bagian dari regenerasi sutradara perempuan di Indonesia. Karena terakhir kali kan udah cukup lama juga ada debut sutradara perempuan di industri film Indonesia, dan kita ingin menjadi bagian itu. Terus Fonti pun juga ini debut film panjang pertamanya untuk menulis pemberdayaan dan banyak lagi, dan banyak banget cast dan kru yang Gen Z juga, termasuk Bu Yayang kan Gen Z ya Bu ya. Bu Yayang Gen Z banget ya. Jadi emang kita pengen jadi lingkungannya benar-benar lingkungan ruang kerja yang sangat amat menyenangkan buat semuanya, dan alhamdulillah tercapai, dan semoga energinya terpancar juga di filmnya tadi. Itu aja sih. Yes, Umay kan pemberani, Mai. Enggak ya? Dia penakut, Mai. Tidak. Umay kan penakut. Umay pemberani. Iya. Umay takut semua. Takut laut, takut pesawat, takut hantu, takut semua deh dia takut. Takut. Salah ngomong juga saya takut sekarang. Salah ngomong. Makanya saya alim sekarang. Tapi Mai, kan lu penakut ya, Mai? Santai aja ketawanya, Pak. Puas banget tuh ketawanya. Dia komen tuh dia. Ini yang komen-komen, ada Umay. Umay kan penakut. Nah, gimana ngobrol sama Inara sebagai sutradara dan Fonti sebagai penulis untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya di dalam film Temurun ini, Mai? Saya capek ngedit Temurun ya, karena saya ketakutan sendiri. Serius, karena gue penakut banget bang. Jadi memang kalau ada ide selalu nggak bisa gue menjadi benchmark itu. Makanya adanya Fonti dan Inarah yang tidak sepenakut saya bisa menjadi ruang diskusi yang lebih menarik gitu, karena mereka tidak sepenakut gue. Jadi memang ya menyenangkan banget sih prosesnya, walaupun memang capek karena ketakutan setiap ngedit dan nulis bareng-bareng. Umay Sahab, terima kasih Umay. Kita sekarang ke sutradara, tepuk tangan untuk Inara dong. Dari tadi sebelum mulai udah deg-degan, udah sharing di belakang. Sekarang gimana rasanya, apakah sedikit lega debut film panjang pertama seorang Inara Temurun ditonton dan juga dapat apresiasi yang luar biasa. Silakan Inara. Halo semuanya, makasih udah meluangkan waktunya untuk datang. Seneng banget bisa ngeliat banyak banget orangnya. Gak nyangka, sama sih kurang lebih ya udah overwhelmed banget ya kayaknya sekarang. Gimana treatment yang Inara kasih ke teman-teman pemain, dan kita lihat di sini kolaborasi antara di sini ada Brian, ya Salmi, Ibu Yayang, Kamian, terus ada Mas Kiki, Nafiza. Gimana waktu di produksinya? Silakan Inara.
Treatmentnya sih sebenarnya aku kan start off-nya mulai dari film pendek ya. Sebenarnya ya yang pastinya karena aku debut, aku deg-degan lah pas pertama kali ditawarin sama Sinemaku. Walaupun ini bukan kali pertama aku kerja sama ya, beberapa kali udah sering lah ya sama Sinemaku, tapi sebagai role lain. Cuman along the way aku tuh tetap mengaplikasikan caraku saat bekerja di film pendek, tapi bedanya ini skalanya lebih besar aja gitu, orangnya jauh lebih banyak, pemainnya juga, dan lebih senior ya. Ini kayaknya kita sangat ini ya, Fon, sangat baby di sini. Cuman ya treatmentnya lebih banyak ngobrol sih, ngobrol, terus aku share semua apa yang di pikiranku dan Fonti, terus diskusi bareng untuk sama-sama nge-create gimana dunianya dan karakternya masing-masing gitu. Jadi bukan ke orang-orang yang ada di sini aja, tapi ke kru juga. Jadi seru sih, makanya mungkin kita ngerasa attach banget, sense of belongingnya besar banget sama Temurun, karena aku merasa bukan aku, Fonti, Umay, Prilly aja yang membangun Temurun ini, tapi semua yang terlibat itu ikut membangun Temurun gitu. Jadi ya gitu. Tepuk tangan dong untuk Iliana. Sebelumnya nih, film-film sebelumnya kita sempat ngobrol sama Umay dan juga Prilly. Kalau kita lihat Umay dan Prilly sangat perfeksionis terhadap produk. Kira ini gimana untuk Inara ngobrol sama Umay dan Prilly nih? Kalau tadi kan ke pemain, kalau ke Umay dan ke Prilly gimana sebagai produser di sini? Silakan Inara. Umay dan Prilly sangat membuka kesempatan untuk anak muda kan, yang tadi udah dibahas. Cuman susahnya karena Umay penakut, jadi ada momen kayak beberapa film yang aku dan Fonti suka gitu ya, iya itu seru banget gini. Tapi kan kita mau menyampaikan ke para produser ini, coba deh nonton ini. Prilly oke, dia nonton gitu. Cuman Umay kayak nggak mau aku nggak deh, ceritain aja. Ya gimana caranya ceritain loh? Boleh lebih ke promo nggak, bukan jelek-jelekin saya ya? Tolong lah ini, saya biar ada martabatnya dikit. Tahu rumah hantu yang di depan situ? Iya. Tadi kan harusnya foto sama itu kan? Udah kayak foto-fotonya, Ma ini rumah hantu kan yang bikin kita ya? Kayak kenapa harus takut gitu loh? Terima kasih semua, saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Jadi setakut itu Umay pada saat itu ya Inara ya? Iya, cuman ya seru lah. Seru, nakut-nakutin Umay. Siap Inara, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Inara. Kita ke Fonti sebagai penulis, Fonti Ansuani. Mana semuanya nih, suaranya buat Fonti. Dia di belakang layar terus selama ini, promo baru kali ini nih. Nah akhirnya dimunculkan. Semua. Fonti gimana hidup menulis Temurun ini berawal dari mana? Karena tadi Prilly bilang selama ini kan terlibat memang dari sisi kreatif dan marketingnya di Sinemaku. Nah, cerita ini gimana munculnya? Silakan Font. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih buat semua teman-teman media yang sudah hadir hari ini, dan mungkin ucapan terima kasih yang terbesar kepada orang-orang hebat yang ada di depan sini, karena tanpa mereka saya di sini nggak mungkin bisa ada, film ini nggak mungkin bisa ada. Dan a special shout out kepada Prilly, Umay dan Ibu Yani yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menulis sebuah karya. Dan seperti yang tadi Ibu Yani sempat bilang, bahwa saya sejujurnya tidak punya pengalaman menulis sama sekali, dan momen ini menjadi suatu hal yang sebuah anugerah buat saya, karena sebuah karya film yang saya tulis sendiri bersama teman-teman Sinemaku itu bisa akhirnya dinikmati oleh teman-teman media semua, dan insya Allah nanti di 30 Mei akan dinikmati oleh seluruh penonton di Indonesia. Suatu hal yang saya sangat berterima kasih juga kepada Sinemaku adalah proses penulisan yang saya lakukan, learning by doing, karena saya nggak punya basic penulis sebelumnya. Itu suatu hal yang sangat disupport, mungkin bagi penulis-penulis muda di luar sana yang mungkin masih ragu terhadap apa yang mau kalian tulis atau apa yang mungkin kalian mau publish. Industri ini sudah mulai shifting kepada generasi yang baru, seperti yang kita coba lakukan melalui Sinemaku, dan harapannya ini menjadi sebuah langkah yang baik ya buat industri film Indonesia, di mana bisa ada regenerasi, bisa ada progres ke depannya. Dan jujur untuk menulis Temurun itu bukan suatu hal yang mudah. Saya dan Umay dan juga pasti masukan dari Prilly, karena marketing di Sinemaku juga suatu hal yang penting yang menurut kita nggak bisa dilepaskan dari setiap film yang kita bikin.
Jadi proses menulis pun sudah kita consider marketing apa yang kira-kira bisa cocok untuk kita terapkan di Indonesia. Nggak mau terlalu juga idealis yang terlalu aneh banget. Tapi so far dengan apa yang kita sudah rembuki selama kurang lebih 1 tahun ini untuk menulis Temurun dan membuatnya, kita sangat-sangat puas dan kita berharap semua dapat menikmatinya nanti tinggal 30 menit. Terima kasih. Fonti Ansuhadi. Jadi proses menulis kurang lebih 1 tahun ya dalam prosesnya. Aku mau tambahin ya. Silakan penilai. Fonti ini waktu lagi nulis Temurun, dia juga aku pinjem untuk bantuin aku ngerjain marketing film yang lain. Iya. Film yang lain, series yang lain gitu ya. Jadi untungnya dia bisa membagi kepalanya menulis Temurun dan ngebantuin aku juga di marketing gitu. Jadi dia sangat-sangat bekerja keras banget untuk film Temurun dan bahkan film-film Cinemaku Pictures lainnya gitu ya. Karena kita juga akan mau tayang, terus ini juga lagi pas dia nulis tuh lagi proses promo film sebelumnya gitu. Jadi terus kemarin dia juga ikut di acara Temuran ya, ngurusin event Temuran. Jadi Fonti ini serba bisa, makanya kontraknya seumur hidup karena takut di hijack PH lain gitu. Jadi udah PH lain kalau yang mau hijack Fonti, sorry nggak bisa, dia udah seumur hidup. Ini juga buat SJW Twitter, ini bukan tidak menghargai work-life balance ya, tapi emang dia multi talenta. Iya, enggak, dia gajinya double kok, Tenang, ini bukannya kita ini kita tampilkan slip gajinya ya. Gak usah. Sorry. Pantas gemukan dari film sebelumnya. Iya, sogokannya makanan. Jadi di kantor kita kasih asupan gizi yang baik gitu. Gak usah ngomong itu lagi lah. Apa sih nggak maksudnya? Yang lain. Oke. Nanti gue lagi. Nanti gue lagi. Udah, ntar gue lagi yang salah pilih. Pokoknya 140 karakter kalau keluar dari Umay salah. Kan gue. Ini ntar gue di-lock lagi Twitter gue nih. Yang lain. Oke. Berarti ini kerja sama tim yang luar biasa maksudnya gitu ya. Dari Fonti kerja keras Bu nih. Nah, tambahan gitu ya buat Fonti. Jadi stresnya Fonti itu pernah tidak tidur mungkin 3 hari, 4 hari. Jadi saking sebenarnya gini, sampai aku itu dianggap ibu mamahnya semua orang di Cinemaku. Karena Cinemaku itu 80% itu anak-anak muda semua. Gen Z. Jadi kalau dia sampai nggak makan, aku bilang, Fonti makan dulu, komputernya tante tarik, gitu. Jadi sampai segitunya karena segila itu, sampai itu orang kalau diajak ngomong udah bengong gitu. Jadi itu saking dia. Tapi pas dia nonton hasilnya waktu kita preview tes gitu, wah dia nangis di situ. Nangisnya gimana Fonti? Nangis bukan kita nangisnya. Nangisnya gimana? Ini preskon horor loh, ini apa sih ini? Guyon aja. Jadi all out atau ya 100% lebih dari semua pihak yang bikin ini jadi terlihat sangat luar kita biasa. reading pun nih, datang pagi-pagi reading, dia keluar, dia nginep di kantor habis mandi. Wow. Kadang ngurusin skrip terus, aku inget banget. Siskamling dia. Wow. Siskamling. Jadi setelah oke, tepuk tangan dong untuk Fonti. Sekarang kita ke jajaran cast. Ada Brian Domani, Brian. Film horor pertama, selain memang udah nyaman bekerja sama dengan Cinemaku, apalagi alasan untuk seorang Brian mengambil Temurun ini, karena ini path baru lagi nih untuk seorang Brian. Silakan Brian. Terima kasih semuanya udah datang hari ini. Maaf aku agak tegang karena emang aku sendiri, kita cast belum ada yang nonton kan, cast belum ada. Jadi Diomelin Oma. Sabar Oma. Kalau Oma marah yang takut kita ya. Jadi kalian tuh nonton sebelum kita yang nonton. Jadi kita nggak tahu ntar film hasilnya gimana, tapi kita selama kerja emang dari awal reading udah pour our hearts atau hati kita dalam project ini, dari detail-detail semuanya, dari masalah ini takut bocor, tapi baik detail yang kita tambahkan, soalnya ini film yang sangat, kalau salah cerita dikit bakal kebuka semuanya. So kenapa awalnya aku ambil film ini pengen ikutan itu sebelum tahun lalu ya, kita ada meeting dulu ya tahun lalu sebelum ini semua terjadi, skripnya juga belum rapi banget. Datang ke aku, dan Bray, ini ada film horor, kamu mau nggak? Aku mikir kan, tapi karena aku udah percaya sama Cinemaku, dan aku tahun ini juga pertama kali Cinemaku memproduksi film horor
ya artinya mereka juga bakal serius gitu. Dan yang membuat aku akhirnya kontrak mati dan akhirnya juga yang membuat aku makin yakin adalah Inara sama Fonty. Karena mereka juga tuh pasti, karena ini film panjang pertamanya Inara, screenplay pertamanya Fonty, artinya juga mereka pasti serius, bukan kerjaan, tapi emang bucket list mereka. Dan kerja bareng sama orang yang masih melakukan hal yang baru, punya api, yang spark baru itu, spark yang lama mungkin sempat padam di aku, akhirnya muncul lagi karena Temurun dan Sinemaku dan Inara, Fonty, Umay, Tante Yani, Prilly. Jadi terima kasih. Dan mudah-mudahan spark yang kita ada semua tuh kelihatan di film ini. Itu dia Brian Domani. Nah, tapi ngomongin sedikit karakternya, kalau tadi di sini udah pada nonton, apa sih Ray yang lo observasi untuk karakter Sena Strider Presiden? Gregetan ya? Tadi apa dia bilang apa? Kenapa dah? Gitu. Pada gimana perasaan sama Sena? Pada senang sama dia kah? Pertama mau terima kasih dulu ke dialect coach kita untuk logat ini. Umay yang ngajarin kita, Umay yang ngajarin aku, Yayas. Kita pas reading di rumah Inara, dia yang ngajarin kita. Enggak gitu, enggak boleh kayak gitu. Kagak, bukan kagak. Oke, sip Umay, sip. Jamet banget kesannya. Kita masalah kunci, bukan kunci, sip Umay, makasih. Jadi emang karakter Sena ini emang sangat beda sama mungkin beberapa karakter yang pernah main sebelumnya, tapi fun. Jadi karakter yang secara tidak langsung tidak ada limitasinya. Jadi mainnya malah sama Umay sama Inara tuh kayak tahan dikit ya. Oke, sip. Ya udah. Tapi it was really fun. Aku nggak tahu apa aja yang tayang di sini, tapi banyak adegan Sena yang lumayan nggak bisa disebut dengan kata-kata, tapi fun banget main Sena, walaupun hopefully membuat kalian kesel sama dia, soalnya itu salah satu fungsi Sena sini, dan mungkin juga akhirnya bisa senang sama Sena juga, karena ya kalau nonton sampai ending bakal ngerti kenapa gitu. Brian Domani, terima kasih Brian Domani kita. Dan ini loh, Brian Domani tetap mempertahankan titel menjadi aktor yang selalu perannya titik-titik di akhir film, ya kan? Ya itu disambungkan aja dari film ke film ya. Benar ya? Emang di situ. Oh iya benar. Kontraknya gitu ya. Jadi ya benar ya. Tapi ada yang live IG, live TikTok, jadi jangan dibocorin. Iya, betul. Siap, terima kasih kita ke Yasamin. Tepuk tangan dong untuk Yasamin ini. Yasamin kembali berhasil memerankan karakter utama di film horor. Ketemu lagi kita akhirnya di Temurun sekarang. Gimana Yasamin dengan beban sebagai pemeran utama dengan talenta-talenta yang sangat luar biasa di sini di film Temurun? Silakan. Halo semuanya. Aku yang deg-degan. Senang banget bisa ketemu kalian semua di sini. Mungkin aku cerita dulu. Aku tuh memang cita-citanya pengen banget didirect sama perempuan udah lama. Terus pas ditawarin Temurun, selain dari ceritanya yang memang fresh gitu, walaupun genre-nya cukup familiar di aku, dan tahu Inara yang didirect, aku kayak oh yes please gitu, didirect sama Gen Z, sama perempuan sahabat sendiri. Pengen tahu aja point of view dan pengalaman apa ya yang bisa aku dapetin gitu. Ternyata sama menyenangkannya, walaupun semua Gen Z they're very professional. Betul kata Brian, kata Briani, kita merasa memiliki project ini gitu personal, walaupun secara karakter ya enggak sih, jangan sampai kita kayak Dewi dan Sena gitu. Cuman kayak mudah-mudahan nggak ada orang yang pernah ngerasain seperti mereka ya. Jangan. Tapi pada saat ngerjain prosesnya kita merasa memiliki, dan kayak ini jadi sesuatu yang personal gitu buat kita. Sampai keselak terus saking nervous ya. Gitu. Dan dari karakternya sendiri udah terlihat ya, penuh beban banget Dewi. Kayaknya ini pertama kali film horor aku yang teriaknya nggak banyak. Yang sebenarnya teriakannya sedikit, tapi secara fisik itu jadi ikutan capek karena mentalnya udah kayak beban banget sih Dewi gitu. Bahkan aku cerita juga sama Inara, justru kalau ada scene-scene Dewi yang dia bisa explode, itu sebuah anugerah. Bisa kayak ya si Inara akhirnya Dewi bisa teriak gitu, bisa ngeluarin apa yang dia rasain gitu. Jadi ini quite challenging sih karakter Dewi buat aku, tapi senang karena environment di setnya menyenangkan dan saling membantu. Jadi sesuatu yang challenging terasa mudah dan tetap menyenangkan. Ya, mungkin aku tambahin dikit lagi. Emang juga yang buat kita makin tertarik juga sama cerita itu karena horor ini, ya it's horror,
tapi drama driven. Yes. Jadi emang dramanya itu sangat kental. Jadi horornya itu bukan horor setan atau hantu saja tuh, ya, you know, yang warna hitam itu. Tapi aku takut ngomong namanya, takut bocor. Tapi horor di dalam keluarga, yaitu dysfunctional family, komunikasi yang kurang baik, nggak bisa saling saling ngerti, banyak rahasia di keluarganya. Jadi horor bukan hanya horor yang mistis, tapi kehidupannya sih udah emang horor. dari sebelum itu udah horor hidupnya. Jadi mudah-mudahan gak ada yang ngerasain seperti Dewi dan Sena sih. Ya. Siap, terima kasih ya Samir, Brian, thank you. Kita ke Ibu yang Sedon, Oma. Wow. Kita lihat Oma fansnya di sini banyak. Oma bagi sapi, bagi. Saya lagi sebel karena belum saya biasanya kan ragu-ragu kalau disutradarai oleh orang baru karena saya nggak tahu gayanya kayak apa kan. Tapi setelah nonton Umay menyutradarai ketika apa itu namanya? Berhenti di sini. Yang ketika Prilly itu wah, bagus banget gitu. Terus saya mention ke anak saya, si Nona itu bagus ya. Dan saya bilang sama Umay, selamat ya. Saya kalau film nggak bagus, saya nggak kasih selamat, cuma salaman doang. Tapi karena saya suka filmnya, saya bilang, entah kapan-kapan nyutradarai saya ya. Gitu. Nah kemudian si Nona bilang, ya ada yang mau ngajak Inara siapa itu Inara kan? Ya iya aja Bu, itu pacarnya si pacarnya Umay, ada gitu. Oh oke. Nggak salah, betul. Bocor deh. Nggak apa-apa. Ini tiba-tiba kayak SMP lagi semuanya. Baru pada tahu aja. Ternyata Inara itu memang sutradara yang jempolan. Yes. Dia karena mungkin hidupnya tuh disiplin, jadi dia pun otaknya penuh kedisiplinan dan kreativitas. Jadi apa yang dia mau dia sampaikan dan sampai. Jadi itu yang terjadi pada pekerjaan saya karena si Inara itu tahu apa yang dia mau dan dia kejar apa yang dia mau. Kalau dia tadi bilang, oh diskusi kagak, dia nggak pernah diskusi sama saya. Gimana Oma? Gimana Ibu ya? Dia nyuruh. Astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi oke, untung saya mengerti dari saya oke. Jadi ya begitulah. Terima kasih ya guys. Konti, Inara, Umay, dan Prilly tentu saja. Terima kasih ya. Yang kasih tahu saya itu anak saya si Nazira. Kalau bukan dia yang merekomendasi, saya belum tentu mau. Bukan dong. Terima kasih Oma. Yes, udah gengsi juga kan tadi Oma. Oke, kita ke Mian Tiara, tepuk tangan untuk Mian Tiara dong. Ngagetin mulu katanya nih. Nah, peran ini kan juga sangat diberikan misterinya sampai dengan di akhir. Ini gimana tantangan dari Sinemaku untuk peran ini, Kamian? Silakan saat membaca skrip atau saat berperan gimana? Silakan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih udah nonton. Saya ngiri sama kalian karena baru nanti malam. Tapi akan saya usahakan menjadi singkat. Kalau saya melihat proses yang Inara berikan sebagai sutradara kepada saya dan kepada pemain yang lain, memang ada sedikit perbedaan. Dan buat saya memang perlu seperti itu karena Inara seorang sutradara yang bisa melihat bagaimana caranya dia approach mainnya gitu. Dan buat saya untuk role yang diberikan it's very challenging. Dari beberapa wawancara dan sekarang preskon juga challenging juga untuk nggak spoiler. Tapi ya yang saya dapat itu karena kami sudah ngobrol banyak dan Inara juga teman-teman yang lain memberikan ruang untuk saya mengembangkan karakter. Jadi buat saya ini kayak bermain-main bersama teman-teman di satu ruangan
menyenangkan yang namanya Cinemaku Pictures. Yeay. Dan temurun. So ya. Terima kasih Kak Mia Tiara. Sekarang kita ke sebelah kiri ada Mas Kiki Narendra. Mas Kiki Narendra. Halo. Mas Kiki, ini gimana saat diajak kerja sama Cinemaku dan perannya juga jadi kunci juga di temurun ini, Mas Kiki? Silakan Mas Kiki. Iya, terima kasih teman-teman. Ini banyak banget nih di studio besar, tapi hampir penuh sampai atas. Senang sekali bisa teman-teman bisa datang, bisa nonton duluan. Ya sama kayak Brian Domani, ini film horor pertama saya gitu kan. Maksudnya di sini di Cinemaku. Oh di Cinemaku ya kan? Cinemaku baru satu film. Iya dan dari beberapa teman-teman di sini mungkin aku baru sekali ketemu sama Brian, terus ditawarin perannya nanti jadi bapaknya Yayas dan bapaknya Brian ya. Sebentar. Anakku Brian sama Yayas. Oke, ibunya siapa? Karina Swadi. Oke, masuk. Masih bisa masuk Pak ya. Jadi ya memang yang membuat aku suka dengan Cinemaku tuh selalu ngasih kesempatan buat teman-teman muda untuk berkarya, ngasih kesempatan semua. Tante Yani memberikan kesempatan seluas-luasnya. Ayo kita berkarya, tapi bukan cuma sekadar bahwa ini anak muda terus dikasih kesempatan, tapi anak muda yang punya kualitas, punya kemampuan, mau bekerja keras, mau ikut prosesnya, perjalanan panjang setahun ya Ponti ya, perjalanan panjang setahun, kemudian jadi sebuah draft, terus kita diskusi, kita detailin masing-masing adegannya segala macam. Dengan energi yang meluap-luap dari teman-teman di sini sih, syuting rasanya kayak seperti yang dibilang Bu Mian Tiara, kita kayak bermain-main di sebuah taman bermain Cinemaku dan temurun. Mas Kiki Narendra, terima kasih Mas Kiki. Kita ada Nafisa juga, Nafisa. Hai. Ini yang gen paling Z. Kalau kamu tidak lari, semua ini tidak terjadi di awal ini ya. Maafkan aku, maaf. Halo semuanya. Nafisa, ceritain dong ke teman-teman yang ada di sini gimana serunya proses produksi yang kamu lakukan di film Temurun ini, Nafisa. Aduh, aku deg-degan banget. Prosesnya awalnya itu tuh aku takut. Awalnya itu tuh aku nggak tahu kalau memang ada film ini, dan juga ini adalah film pertama aku yang disutradarai oleh sutradara cewek Kak Inara. Awalnya aku nggak tahu peran aku ini seperti apa, aku sebagai apa, karakter aku seperti apa, dan aku tuh datang langsung ke lokasi. Oke. Datang langsung ke, aku bingung banget. Datang langsung ke lokasi. Tiba-tiba Kak Inara datengin aku dan ngajak aku kayak, Nafisa ayo kita ke lokasi. Aku ngasih tahu kamu sosok peran ini itu seperti apa. Kamu tuh sebagai apa? Ya pokoknya Kak Inara tuh keren banget di sini. Aku terima kasih sama Kak Inara. Terus itu juga aku pertama kali ketemu sama Kak Brian, Kak Yasamin. Aku juga baru pertama kali ketemu sama Kak Kiki. Kak Kiki. Aku manggil Kak. Jadi ini banyak pengalaman pertama tapi menyenangkan kerja bareng sama kakak-kakak yang ada di sini ya. Yes. Soalnya kakak-kakaknya baik-baik semua. Aku juga kaget. Aku soalnya agak minder di film ini. Aku agak minder soalnya kakak-kakaknya udah terkenal semua sedangkan aku masih enggak dong. Tepuk tangan